Halo semuanya, kenalin aku Fatia Nurul Rahmi dari kelas 11.5. Jadi, hari ini aku bakal jelasin ke kalian tentang pulau yang jarang banget kalian dengar, yaitu Pulau Siberut. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih Siberut itu apa? Siberut itu merupakan pulau yang jarang banget didengar, tapi sebenarnya mereka itu surga dunia banget. Pulau ini tuh adanya di dekat Sumatera Barat, dekat juga sama Mentawai. Nah, kalian tahu gak sih alasan aku milih pulau ini kenapa? Jadi, pulau ini tuh memiliki banyak keunikan di dalamnya. Terdapat suku Mentawai yang menjadi salah satu suku tertua di dunia. Belum lagi keanekaragaman hayatinya yang indah dan juga bermacam-macam. Nah, di sini juga banyak pariwisata yang bisa kalian datangi. Nah, pulau ini tuh sering banget disebut surga bahari. Tapi sayangnya pulau ini tuh belum terlalu didengar di halayak umum. Jadi kita perlu pengembangan lebih dan pemberitahuan lebih tentang pulau ini. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang pulau ini. Oh iya, kalian tahu gak sih kalau misalnya pulau ini tuh punya fun fact? Nah, fun fact-nya kalau misalnya pulau ini tuh terdapat suku yang menjadi salah satu suku tertua di dunia, yaitu suku Mentawai. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa yang bakal kita bahas hari ini. Jadi kita bakal bahas letak dan dampaknya secara astronomis, geografis, dan geologis. Terus kita juga bakal bahas karakteristik dan potensi yang ada di Pulau Siberut. Terakhir, kita bakal bahas implementasi pilar maritim di Pulau Siberut. Jadi yang pertama kita bahas bakal letak astronomis Pulau Siberut. Nah, dari data yang aku dapat, si Pulau Siberut ini terletak pada 0 derajat 55.0 LU sampai 3 derajat 21.00 LS. Tapi itu belum bisa dipastikan. Dan terletak di 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Atau bisa juga diketahui dari koordinatnya, yaitu 1 derajat 23.99,54. Nah, pengaruhnya apa? Yang pertama ada iklim. Iklim di Siberut ini memiliki iklim yang tropis basah karena memiliki curah hujan 4.000 mm dengan kelembapan 81-85% yang termasuk ke dalam hujan tropis karena perkiraan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius yang sesuai dengan iklim Köppen. Lalu yang kedua ada pembagian waktu. Karena letak Pulau Siberut ini berada di barat, juga letaknya 95 sampai 105 derajat bujur timur, menyebabkan Pulau Siberut ini terletak di wilayah barat Indonesia, sehingga memiliki zona waktu WIB yang kalau misalnya dilihat dari Greenwich itu plus 7 jam. Dampaknya apa? Yang pertama, dampaknya memiliki iklim tropis yang nantinya dapat menyebabkan banjir dan kemarau yang berkepanjangan. Terus, karena letaknya yang dekat dengan Samudra Pasifik, Siberut ini memiliki potensi illegal fishing. Lalu, yang ketiga, memiliki curah hujan yang tinggi yang menyebabkan adanya hutan tropis. Dan yang terakhir, iklim di sana juga yang membuat perkebunan dan pertanian tumbuh subur karena tadi memiliki iklim yang tropis hingga adanya hujan dan kemarau saja. Lanjut, kita bakal bahas letaknya secara geologis. Jadi, Pulau Siberut ini terletak di lempeng yang berbatasan antara Eurasia dan Indo-Australia. Siberut juga terletak di sirkum Mediteran, dangkalan Sunda. Nah, pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya itu yang pertama ada topografi. Nah, topografi di Pulau Siberut ini bermacam-macam. Ada pantai. Nah, pantainya juga banyak. Salah satunya Pantai Pokai. Terus ada juga perbukitan, lembah dan gunung. Nah, gunungnya juga ada beberapa diantaranya ada Gunung Talang, Simapitpit, Aga, dan yang lainnya. Mereka ini bukan gunung api aktif, sehingga membuat pulau ini memiliki topografi yang beragam. Terus dari struktur batuannya, struktur batuan di sini ada struktur batuan beku yang terjadi akibat pulau ini berada di cincin api Pasifik. Terdiri dari batuan-batuan kerak samudra yang mengalami akresi dan bercampur dengan batuan manihan, dan juga batuan sedimen yang didominasi oleh serpihan, endapan, dan marmer yang berumur relatif muda.
Terdapat beberapa batu konglomerat yang mengandung lapisan karang tipis, kuarsa, dan sedikit karang faiz laut dalam yang berumur. Terus ada kondisi dan struktur tanah. Kondisi tanah di beberapa daerah di Siberia subur yang jenisnya adalah lanawan. Tapi di sisi-sisi lain, Pulau Siberut itu banyak tanah yang subur. Nah, jenis-jenis tanah yang ditemuin di sana adalah andosol, aluvial, dan litosol. Terus ada dampaknya, dampak secara geologis. Jadi yang pertama, mereka itu memiliki potensi tambang batu bara yang cukup besar. Terus tanah di sana juga subur dan keanekaragaman hayatinya tinggi. Topografi yang beragam di sana juga bisa dijadikan pariwisata. Terus sering terjadinya gempa dan tsunami akibat berada di perbatasan lempeng. Jadi banyak berita-berita. Yang terakhir ada letak secara geografis. Letak secara geografis itu berarti letak yang dipengaruhi oleh wilayah lain. Jadi di Pulau Siberut ini sebelahnya terdapat Pulau Sumatera, selatannya ada Pulau Mentawai, dan utara ada Pulau Nias. Di barat atau dikelilinginya oleh Samudra Hindia. Terus pengaruhnya apa? Yang pertama ada musim. Terdapat angin muson yang menyebabkan Siberut ini memiliki 2 musim dengan pergantian setiap setengah tahun sekali. Angin muson barat yang menyebabkan hujan dan angin muson timur yang menyebabkan musim kemarau. Terus ada jalur laut. Selatnya menjadi jalur laut nasional sekunder yang diawali dari Aceh hingga Nusa Tenggara. Dan Siberut ini juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu titik tol laut. Sama ada juga biota laut yang beragam. Biota laut di Kepulauan Siberut ini beragam karena berada di Samudra Hindia, samudra yang besar. Nah, contohnya apa? Di laut Siberut ini terdapat penyu hijau dan tempayan. Juga ada ikan dan terumbu karang yang beragam. Nah, apa nih dampaknya? Dampaknya mereka memiliki nilai budaya yang kental. Terus adanya akulturasi budaya, memiliki biota laut yang beragam, menjadi tempat singgah jalur laut nasional sekunder, mudah masuknya budaya luar tersebut, dan tidak mudahnya akses keluar pulau karena jauh juga. Selanjutnya kita bakal bahas tentang karakteristik dan potensi Pulau Siberut. Seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia itu beragam, maka dari itu semua pulau memiliki karakternya masing-masing. Nah, kalau di Siberut ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, yaitu dilihat dari banyaknya flora faunanya. Selain itu, pertanian yang subur dan pariwisata menarik juga menjadi salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Pulau Siberut. Nah, pulau ini memiliki keberagaman yang kental, bahkan terdapat salah satu suku tertua di dunia, yaitu suku Mentawai, yang kayak tadi aku jelasin. Sehingga pulau ini memiliki potensi yang sangat besar dari sisi manapun. Dari sisi ekonomi, pulau ini memiliki keanekaragaman hayati sehingga dapat menjadi mata pencarian yang nantinya dapat memajukan ekonomi masyarakat. Sisi pariwisatanya pun tak kalah menarik. Banyaknya pantai dan juga gunung dapat menjadi objek wisata yang maju. Ditambah lagi, Pulau Siberut ini dikelilingi sehingga banyak objek laut yang beragam. Gak nyangka nih kita udah ada di penghujung video. Nah, terakhir kita bakal bahas tentang implementasi pilar sebagai poros maritim. Jadi yang pertama, membangun infrastruktur maritim. Walaupun ada beberapa yang masih dalam pengembangan infrastruktur, namun Pulau Siberut ini memiliki pelabuhan yang memadai. Ada juga persinggahan kapal feri dan juga pangkalan perahu. Terdapat proyek yang sedang dikembangkan, yaitu Maritime Center. Selanjutnya ada menjaga laut dan sumber daya laut. Terdapatnya para pelaut atau dengan mata pencaharian nelayan yang mengelola sumber daya laut dengan memanfaatkannya. Bahkan banyak dari mereka yang menjaga lautnya dari bom ikan atau pukat harimau demi menjaga ekosistem laut. Selanjutnya ada bangun kembali budaya maritim. Nah, di Siberut sendiri berlayar yang dinamakan kati atau bote. Nah, perahu ini juga sejak zaman dahulu ini sudah diatur dengan aturan adat yang harus dipatuhi. Pengelolaan sumber daya laut yang juga tidak sistem telah menjadi budaya di Pulau Siberut ini, serta adanya upacara tradisional untuk merayakan hasil tangkapan laut. Selanjutnya ada kekuatan dan pertahanan maritim. Perlunya keberlanjutan mengenai pertahanan dan keamanan di Pulau Siberut, karena kurang cukup untuk menjaga pertahanan maritimnya walaupun terdapat banyak TNI Angkatan Laut. Dan yang terakhir, diplomasi maritim. Pulau Siberut ini telah menerapkan diplomasi maritim dengan menetapkan
zona ekonomi eksklusif, ditambah lagi dengan melakukan perbatasan pemanfaatan sumber daya laut. Wah, gak nyangka banget nih, kita udah bahas banyak tentang si Beirut. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.